Halo semuanya, nah kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan prediksi OSNP 2025 untuk bidang astronomi. Nah, di soal kali ini kita akan melanjutkan nomor 9-nya. Seperti apa soalnya? Mari kita langsung saja cek. Roku senang mengamati bintang dari planet kelahirannya. Materi antar bintang tersebar merata sepanjang planet tempatnya mengamati, sehingga dalam pengamatannya terdapat koefisien absorpsi sebesar 0,03 magnitudo per parsec. Pada jarak berapakah sebuah bintang akan mengalami absorpsi cahayanya sebanyak 60% ketika sampai di mata roku? Nyatakan jawabannya dalam parsec. Di sini opsi A-nya ada 42,8, B 57,9, C-nya 29,1, D-nya 35,5, E-nya 18,0. Semuanya dalam parsec. Nah, sekarang kita akan mencari jarak ya. Jarak ketika tahu koefisien absorpsi sama ini. Apa ini namanya? Ketika bintangnya udah hilang cahayanya sebanyak 60%. Sehingga cahaya bintang yang sampai di mata roku tinggal berapa persen? 40%. Itu yang kita butuhkan informasinya. Kita tulis dulu tau. Kita anggap koefisien absorpsi sebagai simbolnya tau. Tau sama dengan 0,03 magnitudo per parsec. Dan kita tahu untuk cahaya kecerlangan saat dia 40% itu dia ini ya, informasinya 40% itu untuk jarak D gitu ya, jarak D jawaban ini, kelima jawaban ini. Sehingga kita ubah informasinya, langsung aja kita dapat energi atau kecerlangan ya. Kecerlangan saat T, saat sekian kali dia redup, udah diredupkan per parsec ini, itu artinya tinggal 40% aja. Atau 40% itu kan 0,4. Kita nggak perlu tulis 60% ini atau 0,6. Karena kan dia yang hilang. Kita mau cari yang udah ada. Maksudnya yang tersisa lah ya. ET yang tersisa, flux atau kecerlangan ke T yang tersisa adalah 0,4 gitu ya. Sekarang dari sini kita bisa memakai persamaan Poisson nih. Bisa pakai persamaan Poisson untuk membandingkan dulu flux atau kecerlangan dari suatu bintang saat sebelum dia terkena ekstinsi, sesudah dia terkena ekstinsi sekali gitu ya. Jadi baru cuman kena ekstinsi sekali saja. Nah, persamaan Poissonnya seperti ini. M1 kurang M2 sama dengan minus 2,5 log E1 per E2. E ini kecerlangannya atau flux atau apalah, flux pancar bebas. Nah, ini persamaan akhirnya. Kita bisa modifikasi ini persamaannya. Tinggal nanti M1-nya kita ubah jadi M awal kurang ini ya, M awal kurang M yang sudah terkena absorpsi, atau bisa kita sebut sebagai M1 kurang M2 adalah tau itu sendiri. Kenapa? Karena misalkan nih, andai kata ada suatu bintang jaraknya 1 parsec, dia akan menurunnya gini ya, kecerlangan koefisiennya berubah 0,03 setiap parsec, 0,03 magnitudo setiap 1 parsec. Nah, kalau dia ada jarak 1 parsec, berarti nanti kita lihat bahwa ini kurangnya 0,03 gitu. Berapapun dia nilainya, nggak peduli kita M1-nya berapa, nggak peduli M2-nya berapa, yang penting M1 kurang M2 hasilnya 0,03. Itu ketika suatu bintang itu baru mengalami absorpsi sebanyak sekali saja. Kalau misalkan 2 parsec, berarti dia absorpsinya 2 kali, naik nanti, beda lagi. Sehingga kita harus cari dulu ekstinsi kecerlangan setelah ekstinsi sekali, sehingga nanti persamaannya bisa kita modifikasi sebagai berikut ya. Tau M1 kurang M2 itu sama dengan tau, kita bisa sama dengankan gitu ya, karena kan M2 kurang M1 nih, misalkan M1 kurang M2, andai kata M1 nya setelah kena ekstinsi misalkan 5,49. Nah, sebelum kena ekstinsi otomatis berapa dia, misalkan nih ya, supaya kalian paham analoginya. Ini saya bisa sebut sebagai M1 kurang M2 sama dengan taunya. Ini karena nanti kita mau ngecek kecerlangan ekstinsi sebelum perbandingan kecerlangan ekstinsi sesudah terkena ekstinsi sekali saja dan sebelum terkena ekstinsi sama sekali gitu ya. Murni dari kecerlangan itu sendiri. Nah, misalkan M1-nya kita dapat 5,49. Terus untuk M2-nya, ini M1 itu
setelah ekstingsi ya, setelah ekstingsi sekali, setelah kena ekstingsi sekali, absorpsi deh ya, ekstingsi aja, setelah kena ekstingsi satu kali. Nah ini ya, misalkan terus M2 nya kita coba-coba aja, berarti ini kalau misalkan berarti 8,4. Nah sebelum kena ekstingsi gitu ya. Nah nih seperti ini. Jadi M1 kan nanti dia M1 kurang M2, 5,49 kurang 5,46 ya sama aja sama dengan tau. Mau dia 8,49 kurang 8,46 sama juga sama dengan tau. Yang penting selisihnya itu adalah 0,03 terus gitu ya. Mau dia nilai M1-nya berapa, nilai M2-nya berapa, itu kita nggak peduli gitu. Yang penting nilai pengurangannya adalah 0,03 untuk satu kali atau untuk per parsek, untuk satu parsek. Nah, gitu ya. Sekarang kita mau cari untuk satu parseknya dulu, supaya kita tahu berapa sih ekstingsi setelah sekian parseknya. Gitu ya. Nah, sekarang kita udah tahu, kita perbandingan E1 kita anggap sebagai yang sudah terkena ekstingsi satu kali, E0 kecerangan sebelum kena ekstingsi. E0 ini sebelum, E1 setelah kena satu kali. Ini menandakan dia satu kali ya. Nah, kita akan coba ubah persamaannya jadi tau per minus 2,5 sama dengan log E1 per E0. Nanti kalau mau jadi E1 per E0 tinggal diubah lagi seperti ini. E1 per E0 sama dengan 10 pangkat tau per minus 2,5. Sehingga E1-nya dapat per E0-nya sama dengan ini. Tinggal masukkan, dapat ini dia. E1 sama dengan 0,973 E0. Ternyata kecerlangan setelah kena satu ekstingsi itu dia 0,973 kali N0-nya. Gitu ya. Nih. Nah, sekarang kita akan coba ini ya, persamaan dari buat persamaan untuk tahu jaraknya. Dimana dengan konsep seperti ini, setiap satu persek kecerlangan bintang menjadi 0,973 kecerlangan sebelumnya. Ini kalau E1 kan 0,973 E0, berarti kalau E2 0,973 E1 gitu ya. Karena kan dia sebelumnya. Misalkan nih, dia setelah kena ekstingsi 2 kali dikurang setelah kena ekstingsi 3 kali kan sama aja selisihnya 0,03. Berarti terus dia berentet mau dia ini E2 per E3, E3 per E4, E4 per E5, E6 per E7, dia bakal terus hasilnya 0,0973. Tapi untuk kecerlangannya itu kecerlangan di sebelumnya, bukan kecerlangan saat awal. Bedakan kecerlangan sebelumnya dengan kecerlangan saat awal. Saat awal kan E0. Kalau sebelumnya berarti sesudahnya misalkan E5. Berarti sebelumnya E4 gitu ya. Karena ini bakal terus konstan dia. Jadi gitu. Sehingga persamaannya bisa kita buat sebagai berikut. Nih, ET sama dengan 0,973 pangkat T. Dengan T itu merupakan kecerlangan energi ke T, kesekian kalinya setelah ekstingsi. Gitu ya. Dan bisa kita samakan juga dengan jarak. Kenapa sih? Kan energi kesekian kalinya setelah kena ekstingsi itu kan sama dengan jaraknya, karena jaraknya pun sekian magnitudo ekstingsinya per parsek, per satu parsek. Ini kecelakaan energi ke sekian kalinya setelah T gitu ya kan. Makanya per parsek sama T itu sama. Bisa kita anggap T sama dengan jarak gitu ya. Nah ini juga bisa, kenapa sih bisa persamaannya seperti ini? Ini datang dari ini ya, kayak gini. Misalkan kita tahu bahwa E1 tadi sama dengan 0,973 E0 ya kan. E0 nih. Nah, terus kalau E2 berarti 0,973 E1. Nah, kok bisa kayak gini? Ya, kalian ulang lagi Poisson tadi. Ulang Poisson tadi, tinggal E2 per E1 kan tahunnya bakal tetap konstan karena dia kecerlangan setelah satu kali sama dengan dikurang kecerlangan setelah dua kali. Kan hasilnya 0,03 tetap mau nilainya berapapun. Gitu ya. Makanya nanti hasilnya tetap konstan E2 ketika diubah E2 per E1 jadinya kan nanti E2 per E1 0,973. Makanya E2 sama dengan 0,973 E1 gitu ya. Dan kita bisa simpulkan juga bahwa
terus-terusan nih, E3 sama dengan 0,973 kecerlangan sebelumnya E2. Pakai di Poxon lagi kalau misalkan masih belum ini ya, masih belum kenapa E3 sama dengan sekian E2 ini. Pakai Poxon 3/2 tahunnya masih sama sehingga dapat seperti ini. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat, kita mau ubah persamaannya ke E0 semua. Nah, kita tahu E2 sama dengan 0,973 E1. E1 tahu ini. Berarti E2 juga bisa kita simpulkan sebagai seperti ini kan. E2 sama dengan 0,973. E1 itu ini. E1 itu ini ya. Nih. Nah, tulis lagi kali 0,973 E0. Sehingga E2 sama dengan 0,973 kali 0,973 ya 0,973 kuadrat. Kuadrat E0. Kalau E3-nya gimana? Sama aja. E3 itu kan dia bakal jadi seperti ini, 0,973 kali E2. E2-nya apa? Ini E2-nya. Nah, 0,973 kuadrat E0. Gitu ya. Sehingga E3-nya 0,973 ini kali ini kuadrat. Jadinya kan 0,973 pangkat 3 E0. Nah, gini ya. Seperti ini. Nah, sekarang bisa kita simpulkan bahwa E ke N, kalau kalian lihat, E ke N, EN sama dengan 0,973 pangkat N E0. E0 ya. Nih. Nah, E0. Kenapa bisa gitu? Di sini kita lihat ini 3 polanya. Terus ini 2 polanya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Sehingga bisa kita simpulkan energi ke N sama dengan 0,973 pangkat N kali N0. Loh, terus kok di sini ada T-nya bukan N? Ya, sama aja sih sebenarnya. Bisa kalian pakai variabelnya N, mau kalian pakai variabelnya X, mau kalian pakai variabelnya D, sama aja. Kan artinya kecerlangan energi ke T. Kalau N ini kecerlangan energi ke N. Gitu ya. Atau sama dengan jarak karena dia per parsec. Kalau dia per 100 parsec beda lagi. Karena ini pas per parsec, jadi seperti ini dia persamaannya. Nah, terus kok nggak ada E0-nya? E0-nya kan 1. Jadi kecerlangannya dari 100% turun ke 40%. Ya, ini boleh aja sih kalau misalkan mau persamaannya jadi 0,973 pangkat T kali N0. Tapi kan N0-nya juga bakal hilang karena kali 1 doang gitu ya. Jadi kita langsung coret N0-nya aja lah. Nah, seperti itu. Ini persamaannya kenapa bisa jadi seperti ini. Sekarang kita lanjut lagi ke nyari E-nya. Kalau nyari T tinggal di apa ini? Nah, nanti kalau nyari T-nya di login aja ya. Kita tulis dulu 0,4-nya. Terus nanti di login jadi seperti ini. Log 0,4 sama dengan log 0,973 pangkat T. Sifat-sifat logaritma nanti jadi seperti ini. Log 0,4 sama dengan T log 0,973. Kalau mau nyari T, itu nanti seperti ini. Ini kita hapus dulu deh. Nah, ini aja dah. Lama. Nah, nanti dapat ini kan, T sama dengan log 0,4 per log 0,973. Hasilnya nanti dapat T sama dengan 3,5 parsec. Kok parsec? Ya, kalian lihat aja ini. Ini parsec. Per parsec ya. Nah, kalau kita lihat di soal, itu yang paling mendekati adalah yang C. Kok yang C sih, yang D? Ini saya kayaknya salah angka deh. Harusnya 33,5 malah 5-nya 2. Ya, ini saya salah masukin angka. Nih, keliru nih. Saya masukin angkanya. Yang benar itu 33,5. Karena kalau saya cek lagi, cross check, log 0,4 dibagi dengan log 0,973, itu hasilnya adalah berapa nih? Kita coba cross check ya. Karena ini keliru harusnya saya. Nah, benar 33,5. 33,47 lebih tepatnya kita bulatkan 33,5. Ini saya keliru ya. Gini, salah masukin angka. Harusnya 3-nya yang 2, di sini malah 5-nya yang 2. Nih, saya kurang cross check ini. Ini kita coba ini ya. Ini hapus.
D-nya kita ubah. Karena ya sama aja sih, mendekati ya. Ini 33,5 parsec. Ini saya yang buat soal, saya yang keliru dengan angkanya. Nah, D ya. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 pada prediksi OSNP 2025 kali ini. Terima kasih banyak karena kalian sudah menonton. Nantikan pembahasan soal saya selanjutnya ya. Dadah.